Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur walaupun dengan keadaan kita seperti ini, kita dapat memuliakan Tuhan, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin mau merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan inilah yang menguatkan kami, supaya kami mampu untuk terus berdiri, mampu untuk terus berjalan. Dan saat kami melakukan setiap aktiviti kami, biar kiranya firman Tuhan ini yang mengingatkan kami dan selalu memberkati kami. Demikian juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberkati mereka, memberkati telinga, pikiran, mata kami, supaya kami mampu bertahan untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kami serahkan saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan di dalam pembacaan sebentar tadi yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 8 ayat 34. Nah, sebenarnya ayat ini dari ayat 1 hingga ayat 36, tetapi hanya satu ayat yang kita angkat hari ini sebagai landasan kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu Amsal pasal 8 ayat 34. Amsal 8 ayat 34 yang berbunyi demikian. Nah, ayat terjemahan bahasa Melayu yaitu, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, orang yang duduk di pintu rumahku setiap hari, dan yang menunggu di gerbang kediamanku. Nah, dalam terjemahan bahasa Melayu pula, bahasa Indonesia, nah, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Nah, firman Tuhan hari ini bercakap tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, bertugas ataupun tugas orang yang percaya adalah harus berjaga-jaga. Tugas orang percaya adalah berjaga-jaga. Nah, tema hari ini, tugas orang percaya adalah harus berjaga-jaga. Apalagi hari ini banyak ketakutan yang kita hadapi. Nah, saat inilah yang membuktikan kita bagaimana kita percaya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintu, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 34. Ayat ini sebenarnya menggambarkan sifat berjaga-jaga yang adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya. Ayat ini sebenarnya mencerminkan sikap kita. Berjaga-jaga adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya. Demikian juga Rasul Paulus memperingatkan kita dalam 1 Petrus ayat 5 pasal 5 ayat 8. Dia berkata bahwa sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Mari kita melihat dan belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Nah, ada dua hal kenapa kita harus berjaga-jaga atau berhati-hati di dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena hari Tuhan semakin dekat. Ulangan mungkin, kenapa kita harus berjaga-jaga sebagai orang percaya? Karena hari Tuhan semakin dekat.
Matius 24 ayat 42 dan ayat 44. Nah, bacain Rasul. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bayangkan saudara, saat mungkin kita sibuk dimanapun kita berada, saat mungkin kita sedang tidur, kita tidak tahu bagaimana Tuhan datang waktu itu. Tetapi firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga. Itulah tugas takau sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Karena Tuhan, hari Tuhan semakin dekat. Ada hal yang di luar sana yang membuktikan bahwa hari Tuhan itu semakin dekat. Nah, kemudian yang seterusnya, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena pencobaan, pergumulan, masalah yang senang memperangkapkan kita. Matius 26 ayat 4. Kemudian seterusnya, karena iblis musuh kita sedang berkeliaran dimanapun kita berada. 1 Petrus ayat 5 hingga 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Kemudian kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena hati kita yang memberikan kata-kata yang meracuni orang lain tidak dapat kita kendalikan. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kadang-kadang waktu di dalam kehidupan kita setiap hari tidak sadar bahwa kata-kata kita itu melukai hati orang lain. Nah, inilah tugas kita sebagai orang yang percaya, harus berjaga-jaga karena hari Tuhan itu semakin dekat dan kita tidak mampu melihat bila Tuhan akan datang. Tetapi kita percaya dan imani bahwa hari Tuhan itu semakin dekat dan semakin dekat. Dan tugas kita adalah harus berjaga-jaga. Tuhan Yesus selalu dia bertanya, bagaimana cara kita berjaga-jaga? Yaitu percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Mazmur 127 ayat 1. Percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Di luar sana banyak hal yang kadang-kadang orang yang sakit pergi bomo dan sebagainya. Kadang-kadang dia sakit bukan pergi hospital tetapi pergi bomo. Tetapi firman Tuhan ini memberi kita teguran ataupun dorongan supaya kita berharap penuh kepada Tuhan. Nah, tidak semestinya kita berharap dengan Tuhan tidak mau berusaha untuk sembuh. Maksudnya adalah Tuhan juga mempersiapkan dokter supaya kita juga mampu dirawat. Percaya dan berharap bahwa hanya Tuhan tempat kesembuhan. Kemudian bagaimana kita harus dapat berjaga-jaga, bersedia untuk meninggalkan segala kelemahan dan dosa yang menghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Memang susah untuk kita lepaskan sesuatu yang kita selalu buat. Contohnya, selalu kita mungkin kebiasaan takau selalu melawan matuo takau, ataupun selalu menyakitkan hati sesama kita, baik itu perkataan kita ataupun sikap kita. Nah, mari kita bersedia untuk meninggalkan segala kelemahan atau dosa yang menghalang kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan selalu berkata bahwa dosa itu tidak mampu dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Contohnya, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan selalu sombong, tidak suka ditegur atau tidak suka dinasihat. Ini contohnya yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Bila ditegur, dia tidak mau mendengar. Bila dinasihati, dia tidak mau mendengar. Jadi firman Tuhan ini menegur kita supaya kita meninggalkan
kelemahan itu, dan kita dapat berjaga-jaga selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala perkara dan setiap langkah kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan ini. Kemudian jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala perkara dan setiap langkah kehidupan kita, baru kita disebut orang yang berbahagia. Jadi marilah kita tetap berjaga-jaga dimanapun kita berada, baik itu yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar sana, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu ada bersama dengan Tuhan, selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena inilah buktinya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Inilah tugas kita atau respon kita atas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Dia menciptakan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menghibur kita. Nah, dalam perjanjian lama, Allah menciptakan segala sesuatu dan kita menikmatinya. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya, yang mau taat. Kemudian waktu Yesus kembali kepada Bapa di surga, Dia meninggalkan Roh Kudus untuk memberi kita penghiburan. Penghiburan waktu kita dalam kesusahan, waktu kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, itu yang paling penting. Waktu kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kita dihiburkan oleh Tuhan supaya kita tetap sabar dan terus berjaga-jaga agar kita tetap ada di landasan yang benar. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap percaya, tetap berjaga-jaga dimanapun kita berada. Apalagi dunia sekarang banyak hal yang membuatkan kita takut. Baik itu jangkitan-jangkitan daripada coronavirus, dan apalagi sekarang ini musim hujan, di luar sana selalu banjir. Banyak ketakutan-ketakutan. Ekonomi pun semakin tidak baik. Jadi oleh itu mari kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang sentiasa bersiap sedia dibentuk oleh Tuhan, selalu merasa kebaikan Tuhan, selalu bersyukur dalam apapun keadaan sekalipun. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Sampai yang terkali. Terpujilah Engkau ya Allah atas kemahakuasaan-Mu yang selalu ada bersama kami. Oleh itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, supaya kami peringatkan kami, supaya kami terus berjaga-jaga sebagai tugas orang yang percaya kepada Engkau. Oh Tuhan, ampuni kami jika kami lalai untuk menanggung tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya. Tetapi hamba-Mu berdoa supaya Engkau tetap memberkati iman kepercayaan kami, tetap memberi kami kekuatan saat kami lemah, saat kami tidak mampu, saat kami berputus asa. Biar kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami supaya tetap berjaga-jaga, karena hari Tuhan itu semakin dekat dan kami tidak tahu bila Tuhan datang. Tetapi yang kami imani bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Terpujilah Engkau, biar kiranya firman Tuhan ini memberi kami kekuatan berbuah di dalam kehidupan kami, berakar di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.